Jadi bukan berarti kakeknya melarang sekolah nih ya? Iya, bukan. Teman-teman jangan salah tangkap nih. Iya, karena akhirnya saya tetap sekolah dan dibiayai sama kakek saya dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan nama orang tua bukan Ki Haji Soleh Nasihin. Udah aja nama kakek saya, udah nama Aki Wacinau. Jadi orang tercatat orang tua saya di stambuk sekolah SMP SMA itu Ki Haji Hoyer Ahmadi. Halo Sobat PK Tribuners, saya sedang mobil bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Burhanul Ulum. Sampurasun, Pak. Rampel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini agenda kita hari ini mau kemana ya, Pak? Setelah dari pagi melaksanakan beberapa agenda yang ditugaskan oleh Pak Gubernur kepada saya, barusan vaksin, upacara, dan sekarang saya mau ke lapas perempuan di Sukamiskin. Ini salah satu tugas Pak Gubernur juga. Dengan senang hati saya melaksanakan tugas karena Pak Gubernur juga senang hati berikan tugas kepada saya. Sama-sama senang. Haji UU Ruzanul Ulum adalah Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Kang UU merupakan sosok yang tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Selain dibesarkan di lingkungan pesantren, ia merupakan cucu dari pendiri pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Kiai Haji Hoyer Ahmadi. Saat kecil, ia sering dibawa kakeknya ke berbagai tempat untuk mendampingi sang kakek berdakwah atau menghadiri beragam kegiatan sosial. Dengan modal tradisi dan akar pesantren yang kuat, Kang UU kemudian berkiprah di panggung politik. Seperti apa silsilah hobi sampai kisah hidup Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum? Simak pengakuannya secara eksklusif kepada Warta Kota dalam program Anter. Ini tapi agak unik nih Pak, Bapak lepas dari pengawalan, nyetir sendiri, pakai mobil klasik. Ya, Ini sesuatu yang nggak pernah biasa dilakukan jabat. jadi saya ini bekerja dinas sambil hiburan. Gitu ya. Karena kalau pakai fatwa, mobil dinas, kiri kanan itu ini kayaknya capek hati ini. Terlalu formal gitu Pak ya. Tapi kan kalau sekarang pakai mobil yang saya sayangi, saya sukai, jadi ada kesenangan tersendiri. Iya. Sekalipun mobilnya ya mobil ala kadarnya lah gitu. Tapi Tapi kan kebahagiaan ada di sini. betul. Ini wheel Jeep tahun berapa nih Pak? Saya ini milik tahun 50. Saya sudah memiliki mobil ini sudah lama ya, sudah hampir sekitar 21 tahun. Punya mobil ini? Punya mobil ini sudah hampir 21 tahun. Terus Sudah di set 4 kali. warna yang sama atau udah variasi? Kita ganti. Mesin sudah diganti. Mesin pakai apa nih Pak? Saya Corona 2000. Corona 2000. Tapi mesin aslinya orinya masih ada. Karena kan itu untuk STNK kan? Iya, betul. Kalau 5 tahun sekali. Kemudian juga yang sudah diganti rem, pakai cakram, kemudian pakai kompresor, setir, power gitu kan. Seperti itulah, tambah sedikit-sedikit. AC alam nih Pak. Ini gelembung aja. Angin gelembung dari luar. Ininya Pak, wipernya? Ini Emang asli ini gini? enggak, ini dipindah. Saya di sebelah kiri. Maaf. Asalnya sebelah sini Ini ya. Tapi karena saya tidak bisa ngedahuluin, kita harus begini. Saya pindah ke sini. Orang bilang, wah Pak sayang katanya. Iya. Dipindah dari kiri ke kanan. Ya, tapi kan kenyamanan saya. Betul. Yang pakai kan bukan orang tapi saya. Balik lagi ya Pak ya. Jadilah diri sendiri. Kenapa ngikutin orang Panel lain dan capek? lain-lain nih Pak. Nggak ada. Masih ini. ori nih? Ori. Ori ya. Ori semuanya nggak ada yang dirubah-rubah gini. Cuma ini dirubah, asalkan di sini cetrek gitu. Nah, sekarang dipindah ke bawah. Oke. Karena mesin yang ininya susah.
susah nyarinya itu. susah nyarinya. Kayak katanya harusnya di Jakarta gitu. Nah, males lah udah aja yang ada di Bandung ini biar. Tapi asik juga kok Pak, nggak kelihatan. Iya. Pak, ini ngomong-ngomong mobil klasik ada berapa sih Pak? Nggak banyak juga sih. 50 ya Pak ya? Wise enggak. Sebenarnya saya ini mobil klasik-klasik enggak ya. Nah, Cuma mobil yang pernah ada dalam memori saya. Baik yang pernah ikut dan dimiliki oleh kakek saya, ataupun mobil yang di saat pertama saya punya mobil sampai sekarang gitu. Kayak mobil gini ya, ini Willys. Dulu kan kakek saya suka ceramah ke kampung kemana-kemana, suka pakai Willys. bagus Pak. Hijau. Saya suka ikut Oh. gitu. Oh iya gitu. Jadi ingin memorinya seperti itu. Berarti ini diturunkan dari kakek? Enggak juga sih. Oh. Yang kakek saya nggak entah kemana lah ya. Oh, berapa Pak? Nyari lagi nih ya? Ya saya ini Dapat aja. lagi ya? Jadi saya lagi kecil lagi SD suka ikut sama kakek saya kalau pengajian-pengajian. Kalau dulu kan nggak begini ya, Willys-nya ada Iya. pintunya, joknya juga panjang di sini. Gitu. Yang belakang joknya hadap-hadapan gitu. Tadi saya wawancara ibu juga Pak. Oh gitu ya. Ibu bilang, Bapak kalau pulang yang dilihat mobilnya. Ya kan orang seneng mancing, Iya, mancingnya. Orang seneng burungnya. Orang seneng bonsai ke bonsai. Saya seneng di sini. Kayak orang hobi tenis meja, bola, mungkin lepas penat di situ juga kali ya Pak? Ya seperti itulah kehidupan kan harus, kata Roma Irama, santai. Pak, ini bicara karir Bapak nih Pak. Bapak sebagai anggota DPRD, ketua DPRD, bupati, terus sekarang wagub. Insya Allah nanti ke depan mungkin akan ya kita tahu lah gubernur. Nah, ini gimana sih Bapak memaknainya gitu? Semua ini adalah takdir dari Allah. Dan harapan takdir ini ada dalam ridhonya, ada dalam izinnya. Iya. Karena tidak semua yang ditakdirkan ada dalam ridhonya, tidak semua yang ditakdirkan ada dalam izinnya. Iya. Saya berharap semua takdir yang menimpa kepada diri saya, termasuk jabatan yang saya raih, mudah-mudahan ada dalam izinnya, ada dalam ridhonya. Otomatis kalau ada izin dan ridho berarti ada dalam perintahnya. Dan ujung-ujungnya saya mendapatkan pahala dalam setiap tindak tanduk. Amin. Insya Allah ya Pak. Nah kemudian saya sering orang, wah ini putra terbaik. Saya bukan putra terbaik, masih banyak yang terbaik. Cuma saya mungkin ditakdirkan seperti itu adanya hari ini menjadi wagub. Maka kalau putra terbaik saya suka ngeralat. Enggak lah, saya bukan putra terbaik. Ini semua karena kodo dan kodarnya Allah aja. Kita bisa seperti itu. Makanya tidak ada unsur kesombongan dalam hati saya. Karena ada orang yang bilang, oh saya jadi gubernur atau saya jadi presiden, saya jadi bupati, saya jadi dewan. Karena kan saya jumling terus. Saya kan dekat dengan masyarakat, saya berbagi terus. Ya emang calon-calon yang lain tidak begitu. Sama pada prinsipnya begitu. Kita mungkin takdir aja seperti itu. Nah, Bapak ini kan sangat dikenal kesederhanaannya. Bersifat yang apa adanya, meskipun orang menganggap itu settingan gitu ya Pak. Nah, Bapak gimana menjaga, karena masalah pejabat kan, mohon maaf ya nih Mbak ya, Iya. korupsi. Bapak bagaimana membatasi diri, membentengi diri untuk terhindar dari hal-hal itu? Ya saya juga kan bukan pejabat yang sempurna. Ya ada aja mungkin kelemahan, kekurangan, pelanggaran agama, pelanggaran dari agama yang dilakukan oleh saya gitu. Ya mudah-mudahan pelanggaran yang dilakukan oleh saya Allah mengampuni gitu kan. Karena saya bukan orang yang sempurna begitu. Terus masalah kesederhanaan menurut saya, hidup saya tidak sederhana. Gitu. Ya sekarang orang lain tidak pakai mobil, saya pakai mobil. Orang lain bajunya tidak begini, saya bajunya begini, Oke. gitu kan? Orang lain misalnya banyak yang di bawah hidup saya, gitu. Nggak, saya nggak sederhana sebenarnya. Cuma mungkin saya memakai pepatah kakek saya. Kalau kata kakek saya dengan bahasa Sunda, hirup kudu rumasa Apa itu? supaya naik derajat.
ulah hirup asa sabab bakal handap darajat. Mungkin bahasa Indonesianya hidup ini harus merasa gitu. Iya. Merasa diri orang hina, merasa diri ya harus rendah hati lah gitu. Iya, iya. Supaya derajat kita naik. Jangan hidup itu asa pang-pangna, asa panganuna nanti di hadapan orang akan rendah dengan sendiri. Mungkin filosofi itu yang saya pakai. Tetapi menurut saya sih saya nggak sederhana gitu, biasa aja. Normal sebagai orang biasa. Iya. Cuma kalau bicara Bapak kan besar di pesantren, dalam pesantren, dan Bapak juga cucu dari pendiri pesantren ya Pak ya di Iya. Jaya. Bisa diceritakan nggak Bapak- sih Pak silsilah keluarga Bapak? Jadi kakek saya dari sana keturunan Mataram. Mataram. Oh. Mataram yang taat beragama, Ya. gitu kan? Yang kata kakek saya yang meninggalkan kejawen. Oh, Karena iya. katanya ada juga kan Mataram Ada, Muslim Pak. tapi Bener. masih memakai Bener. diadu Ya, di iyalah. ini kan lah di apa? Kombinasi dijamu, gitu. kombinasi kalau kakek saya. Kakek saya ini keturunannya saudara-saudaranya banyak menjadi pejabat, Oke. terutama di tentara dan polisi. Ya. Gitu. Banyak saudara-saudara saya yang menjadi jenderal, yang termasuk juga uak saya jadi Bupati Tasik ya. Oh. Pak Hudli, Ah. Bang Aruman, itu jadi Bupati Tasik, kadang jadi Bupati Ciamis, Ah. tentara. Bapaknya kakek saya polisi. Ya. Nah, tetapi menurut cerita kakek saya itu di belakangnya ada tanda dan ada lambut 3 bulu 3 di Di tanda mana, di punggung. di Nah, punggung. Di saat eyang Hmm. saya eyang itu bapaknya kakek saya, dia mimpi kalau punya anak laki yang di bawah yang di belakang punduknya ada tai lalat, yang di tai lalat itu ada rambut 3, maka itu harus dipesantrenkan. Oke. Ya yang lainnya kan jadi pejabat. Nah ini satu dipesantrenkan. Kata kakek saya nggak mau pesantren karena dia senangnya musik, senangnya kesenian gitu. Dia kakek saya jago main musiknya, jago main dalang jadi dalang, ngarang lagu jago kakek saya. Maka suatu saat dia mau pesantren asal bawa alat musik. Ya kata bapaknya, kata eyang ya silahkan gitu. Iya. Makanya pesantrennya bawa alat musik. Tapi kan dengan keilmuan yang telah dimiliki, dengan sendirinya musik ditinggalkan, tidak usah dilarang sama orang tuanya. Ya dari situ semua uak mamang bibi sekarang lingkungannya pesantren. Termasuk bapak saya juga yai, emak saya juga ustadzah, adik-adik saya semua ajengan. Cuma saya yang keluar dari kebiasaan keluarga. Awalnya juga saya ada perlawanan karena kakek saya melarang saya sekolah. Kenapa Pak? Kata kakek saya bukan resep karena sekolah. Aki kan punya pesantren. Yang ditakutkan pesantren Aki kan salafiyah. Aki geus teu aya cenah gitu. Iya. Maneh nyieun sakola di dieu. Da Aki mah lain. Rek nyieun sarjana tapi rek nyieun ajengan. Iya. Oh, berarti bukan melarang sekolah. Iya. Melarang dampak dari keluarga. Kalau sekolah ujung-ujungnya pesantren salafiyah bisa menjadi pesantren yang ada pendidikan formalnya. Makanya sampai sekarang pesantren Miftahul Huda yang didirikan oleh kakek saya dan bapak saya juga sekarang masih di situ, pendidikannya salafiyah. Tetapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. 3 tahun ke belakang pesantren saya ijazahnya sudah diakui oleh negara lewat Kementerian Agama Iya. dengan program Muadalah. Jadi nggak perlu pakai ujian lagi ya? Nah, nggak perlu. Jadi sanawiyah tingkat ibtida disetarakan dengan SMP, tingkat sanawi disetarakan dengan SLTA, kemudian tingkat Ma'had Ali disetarakan dengan perguruan tinggi S1. Jadi pesantren saya itu ada pesantren tingkat tinggi, didirikan oleh kakek saya tahun 82. Itu baru di pesantren Pawu.
Yang apa? Yang bisa. Di Jawa Barat Huh? ini ada 9 pesantren yang programnya muadalah. Begitu. Alhamdulillah Pak Jokowi presiden yang ke-7 yang mengerti gitu tentang kebutuhan. Bener. Padahal kan presiden ganti-ganti dan juga kami yakin mereka juga tahu eksistensi dan karya jasa pondok pesantren terhadap bangsa dan negara ini tidak bisa dilupakan. Bukan hanya di saat kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan, Iya, betul Pak. resolusi jihad untuk mengejar agresor Belanda kalau tidak ada dari Kiai Haji itu kan pendiri Betul. NU Betul. Hasyim Asy'ari nggak ada perlawanan. Nah, makanya Pak Jokowi saya hatur nuhun Pak Jokowi, kami komunitas pesantren. Jazakallahu ahsanal jaza atas kebaikan Pak Jokowi. Amin. Ya. Ayo kanan. Pak, ini Begitu bos. bicara ini Pak. Istri Pak. Istri orang ibu juga. Apa sih yang biasa mau pesankan ke beliau? Saya hanya pesan dalam rumah tangga tidak ada manajemen yang baku. Tidak ada teori yang pasti. Dan tidak ada kunci yang paling ampuh dalam rumah tangga. Tidak ada orang jago dalam rumah tangga, baik sebagai ibu ataupun sebagai bapak. Yang paling afdol dalam rumah tangga kalau kita memiliki satu kunci. Apa kuncinya? Yaitu saling pengertian. Itu aja. Jadi kakek saya bukan berarti anti sekolah, saya Iya. jangan sekolah. Iya. Cuma ingin pesantren Purida yang didirikan oleh beliau khusus pesantren Salafiyah. Iya. Karena beliau beranggapan kalau beliau sudah tidak ada, dan sebagai cucunya takut. Betul. Nah, sekarang Saya bukan berarti kakeknya melarang sekolah nih ya. Iya, bukan. Teman-teman Karena- jangan salah tangkap nih. iya, Nah. karena akhirnya saya tetap sekolah Iya. dan dibiayai Iya. sama kakek saya dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan nama orang tua bukan Kiai Haji Soleh Nasihin. Udah aja nama kakek saya, udah aja nama Aki Wacinau. Jadi orang tercatat orang tua saya di stambuk sekolah SMP SMA itu Kiai Haji Hoer Ahmadi. Gitu. Oh jadi Nah. bukan nama bapak dan Bukan, ibu ya? karena kakek saya maunya begitu. Gitu. Ingat ada surat dari kakek saya kepada direktur SMP Manon Jaya. Seperti itu. Lucu juga Dulunya ngelarang, tapi malah bikin surat Iya. dukungan gitu. Cucu saya mau sekolah di sini. Kemudian saya sekarang sendiri memang betul. Akhirnya saya juga bikin sekolah sekarang. Iya. Tapi berbeda lokasi. Lokasinya di Cilangkap, sekitar 1 kilo dari Miftul Huda. Ada bikin PAUD, bikin TK, bikin PKBM, kemudian SD, SMP, SMK, Iya. dan perguruan tinggi. Alhamdulillah. Sekarang muridnya udah 1.200. Pak sebagai santri kan ya. Menurut Bapak kenapa pentingnya seseorang bukan hanya santri ya? Ya, Mengenyam pendidikan itu seberapa pentingnya? ya, yang namanya pendidikan, kan pendidikan itu ada dua. Nah, Satu, bukan pendidikan agama itu ada dua. Iya. Satu, pendidikan agama yang bersifat ukhrawi. Yang kedua, pendidikan agama yang bersifat duniawi. Kalau orang suka dibedakan. Ada pendidikan agama dan pendidikan ilmu pengetahuan. Iya. Makanya keluar kata-kata agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Betul. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Itu adalah kata-kata yang ujung-ujungnya sekuler. Seolah-olah agama itu tidak ada ilmu pengetahuannya. Iya, Pak. Ilmu pengetahuan bukan agama. Nah, tetapi yang benar ilmu agama ada dua. Satu, ilmu agama yang bersifat ukhrawi. Dua, ilmu agama yang bersifat duniawi. Nah, kedua-duanya ini harus ada keseimbangan. Iya. Kalau kita hanya belajar ilmu agama bersifat ukhrawi, kami khawatir dia menghilangkan syariat dan yang lainnya. Tapi kalau dia belajar ilmu yang bersifat duniawi saja, tanpa didampingi ukhrawi, kami khawatir ada sekularisasi dalam kepribadiannya. Seolah-olah agama tidak penting, hanya ada keseimbangan. Khairul umur awasatuha gitu. Nah, jadi kenapa pendidikan penting? Karena dengan pendidikan kita
bisa mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Man arada dunya alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaiha bil ilmi, wa man arada alaihima bil ilmi. Yang ingin sukses duniawi ilmu, Ya. sukses akhirat ilmu, sukses kedua-duanya ilmu juga kan gitu. Jadi alat ilmu itu alat untuk mencapai cita-cita seperti itu. Semua harus pakai ilmu ini. Semua Pak, termasuk nyetir saya ini. Kalau saya nyetir tidak pakai ilmu bisa nabrak. Dan bagaimana caranya kita supaya cepat tapi selamat, kemudian yang dibawa tidak pusing, tidak mabuk, itu harus pakai ilmu kan? Ya, Iya. ya seperti Nggak itu. asal sih Pak, betul. Iya. Nah Pak, bicara tadi soal pendidikan di Bandung sendiri nih gimana sih? Di Jawa Barat. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kak Emil Ya. fokus terhadap dunia pendidikan. Karena citra suatu bangsa ini kadang tergantung oleh pendidikan bangsanya sendiri. Bahkan pribadi pun terhormat dan tidaknya terkadang ditinjau dari segi ilmu dan akhlak itu sendiri begitu. Maka sekalipun investasi dalam dunia pendidikan adalah investasi yang dihasilkannya lama, kalau kata santri dulu zaman, investasi hari ini belum tentu keraih 20-30 tahun yang akan datang. Beda lagi investasi masalah terminal, hari ini diresmikan, retribusi masuk. Kelihatan ya. Hasil resmikan pasar, retribusi besok juga sudah masuk. Kan pendidikan tidak, dan pendidikan itu biayanya banyak. Contoh aja, tahun ini Pak Gubernur menganggarkan untuk beasiswa, ya, untuk beasiswa siswa SLTA itu hampir 1 triliun 920 miliar. Nyerapannya? Iya, untuk beasiswa, Oh, beasiswa. SLTA negeri dan Ya. swasta. Ya. Gitu. Belum bagi pendidikan yang bersifat keagamaan dengan bantuan-bantuan yang lain sangat luar biasa. Itu di luar 920 tadi miliar. Iya, di luar begitu. Nah, artinya Pak Gubernur fokus terhadap dunia pendidikan karena untuk memajukan Jawa Barat antara lain solusinya dengan pendidikan. Jangan lupa subscribe ya.